ada chat tadi gede ya. Selamat siang gede. Thank you. Ya teman-teman, apakah masih ada yang kesusahan dalam menginstalkan Windows 10 di virtual mesinnya? Apakah semua sudah berhasil menginstalkan? Saya juga. Aman, Bu. Aman ya. Oke, saya kasih waktu sekitar 10. Thank you. Saya kasih waktu sekitar 10 detik untuk menjawab yang belum saja. Yang tidak aman, 10 detik. Yang tidak aman aja. Dicek juga nggak apa-apa lah, nggak mau ngomong. Oke, rasanya semua beres ya. Sudah selesai dengan Windows 10-nya ya. Seperti biasa, materi hari ini juga sangat sederhana. Teman-teman boleh download materi yang ada di ULS gitu ya. Materi hari ini itu tentang administrasi tools gitu ya, administrasi tools pada Windows 10 ya, macam-macam. Basicnya sih tentang user account gitu ya, mengatur user account. Mungkin teman-teman yang sudah terbiasa dengan Windows 10, ini materinya masih pakai UI-nya Windows gitu ya, ada user interface-nya, kita tinggal memilih, kita tinggal ngeset gitu aja ya. Sesuatu yang masih sangat basic, yang sederhana sekali seperti itu. Nah teman-teman yang pernah atau yang sedang memakai Windows 10 mungkin jauh lebih terbiasa gitu. Paling mungkin ada tambahan gitu ya, ada tambahan yang mungkin yang jarang dipakai. Nah sekarang akhirnya mau tidak mau harus nyoba seperti itu. Nah ini kalau saya share screen dari Windows 10 saya sudah punya Windows 10 gitu ya, dan untuk menyiapkan materi hari ini juga sudah saya coba sih. Cuma karena RAM saya sangat kecil dan ini masih laptopnya masih laptop yang lama gitu ya, prosesornya rendah, RAM-nya juga rendah. Ini saya menjalankan 2 gitu ya, browser sama 3 sih jadinya. 3 yang kelihatan, background prosesnya pasti ada lumayan banyak di belakangnya. 3 yang kelihatan ini adalah browser, PowerPoint, dan juga VirtualBox dengan Windows 10. Ini lemotnya minta ampun, karena kemarin saya sudah nyoba gitu ya, sudah nyoba 3 ini, lemotnya minta ampun. Jadi ya teman-teman boleh coba ya, saya present aja now. Hari ini tuh materinya masih simple, sederhana gitu ya. Ini untuk present aja. Kelihatan nggak udahan presentasi saya? Belum, Bu. Belum. Ya. Lama sekali. Nah, sekarang not responding udahan. Suara saya masih kedengaran? Masih, Bu. Masih. Ya, browser saya sudah not responding. Ya, ini sudah oke. Megap-megap ini komputer saya nih. Sama Bu kayak laptop saya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting orangnya nggak megap-megap gitu aja ya. Iya. Bener, ini laptop saya megap-megap beneran. Nggak, karena kemarin saya sudah nyoba, sebelum ngajar ini saya nyoba. Kan sudah tahu ini pasti akan terjadi. Kalau yang kali Linux agak lebih ringan ya, Windows 10 ini beratnya minta ampun di VirtualBox ini. Dan lagi Windows saya bukan, yang di laptop saya bukan Windows 10, saya pakai Windows 7 sih. Seperti itu. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Ya, ini saya sedang berusaha untuk membuka PowerPoint-nya. Atau salah satu aja tak, Bu, yang share screen, terus ibunya mandu.
Iya, ini lagi nyoba aja nggak. Nah, ini lagi restoring. Ini kemarin saya nyoba juga sih materinya kan kelihatan nggak virtual boxnya saya ya? Virtual boxnya saya kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ya ini lagi restoring virtual boxnya saya. Kemarin kan untuk nyiapin materi hari ini kan saya nyoba satu persatu semuanya gitu kan ya, kelihatannya ada mulai nyoba satu-satu dan lain sebagainya. Jadi ya harusnya kelihatan sih. Jadi sebenarnya materi hari ini nih sederhana sih karena belum ngoprek dalam dan ya masih pakai UI gitu ya, UI yang disediakan oleh administrasi tools yang ada di Win 10 seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah pernah pakai Win 10 harusnya sudah sangat terbantu gitu ya mengerjakan materi hari ini. Jadi seperti biasa kalau kayak gini saya sih akan membebaskan teman-teman gitu ya selama dikerjakan dan lain sebagainya. Karena juga di PowerPoint-nya kalau teman-teman lihat itu step by step-nya juga sudah cukup jelas pergi kemana dan lain sebagainya seperti itu. Jadi harusnya baik-baik aja sih ngikutin. Ya ini PowerPoint saya masih berwarna putih, luar biasa. Oke, saya Windows 10 saya sengaja saya tidak full screen gitu ya. Saya tidak full screen. Teman-teman nanti kalau teman-teman nyoba sendiri di rumah, setelah saran saya sih nyobanya setelah kelas ini selesai aja biar komputernya nggak megap-megap gitu ya. Seperti itu. Coba
Halo? Halo, iya Ya, Bu. Bu. Jadi tadi masih dengar suara saya atau terakhir kalian dengar suara saya kapan? Terakhir restoring, Bu. 5 menit yang lalu. Terus ibunya Menit yang lalu. kick. Iya. Tahu. Iya, sorry. Saya tidak sadar bahwa saya keluar dari meet-nya ini. Terakhir kalian dengernya sampai di mana? Sampai yang restoring itu, Bu. Oh my god. Sampai di backup and restore itu ya? Iya, waktu ibu share screen tanya layar saya sudah kelihatan belum, terus nggak Udah lama hilang. disconnect. Oke. Ya saya tidak sadar bahwa saya keluar dari Meet gitu ya, karena kan browser ada di belakang, di depannya saya buka PowerPoint dan seterusnya. Jadi, tadi saya sudah sempat mencontohkan untuk membuka berbagai macam. Oke, memang lambat. Ini masih dengan suara saya, tolong Dengar. dengar ya. Ini saya mau present now aja nggak bisa udahan ini. Well, anyway, it's too heavy for my computer, so yeah. It's too heavy, really. Jadi, ya coba sekali terakhir ini kalau misalnya heavy ya saya harus matikan virtual mesin saya. Saya tidak bisa buka virtual mesin saya. Aduh, bisa juga ya. Kalau begitu, kalau misalnya untuk yang Windows 10 atau yang lain dan saya merasa bahwa ini heavy, mungkin nanti di kelasnya kita untuk bagian uji coba yang harus saya tunjukkan dan lain sebagainya, saya akan buat video kecil gitu ya, video potongan-potongan gitu ya, yang saya coba dulu sebelumnya gitu ya, baru saya share ke kalian ya, seperti itu. Oke, tadi tuh saya sudah jelaskan sampai slide 6 seharusnya. Resource monitor gitu ya. Kelihatan ya slide-nya. Aduh. Kelihatan, Bu. Resource monitor gitu, udah jelaskan caranya segala macam. Ini bagaimana menunjukkan ini dan lain sebagainya ya. Anda pergi ke control panel, di control panel cari security and ini pergi ke control panel cari system and security gitu ya. Lalu nanti cari di system and security Anda bisa cari administrative toolsnya, yaitu ini, kayak gitu nanti muncul nih system and security, lalu pilih administrative tools, muncul nih semua. Tadi saya sudah jelaskan tentang disk clean up, lalu resource monitor gitu ya. Intinya sih balik lagi ke sini, ke PowerPoint ini masih sangat sederhana, simple. Ini saya masih join kan di Meet ini kan, jangan tiba-tiba saya ngomong udah lama terus ternyata saya keluar. Masih join ya? Oke. Jadi Anda tinggal nyoba gitu ya, tinggal nyoba ngikutin gitu ya, nyoba seperti itu. Nyobanya nanti habis kelas ini aja deh, saya kasih waktu untuk nyoba semuanya seperti itu. Nah ini Windows Administration Tools, Resource Monitor gitu ya, di Resource Monitor tadi. Lalu yang berikutnya adalah Task Scheduler. Nah scheduler nih, task schedule ini biasanya jarang dipakai gitu ya, kita bisa jarang pakai. Tapi task schedule ini biasanya kita bisa set jam berapa kita mau buka aplikasi apa. Jam berapa dan
dan aplikasi apa gitu ya. Contoh kita mau menjalankan aplikasi Microsoft Word di jam 4 sore gitu ya, Anda bisa buat seperti itu. Jadi nanti selama komputernya on gitu ya, jam 4 sore Microsoft Word-nya akan terbuka buat Anda seperti itu. Oke, nah jadi Anda bisa pergi ke administrasi tools, lalu cari task scheduler, ini ya task schedulernya, di double klik. Nah, terus Anda bisa create text di sini, create text untuk bisa memulai. Jadi, nah ini sudah ada sih. Sudah ada potongan gambarnya gitu ya, Anda tinggal ngikutin gitu ya, create text. Lalu ketika create text tuh nanti ada terbagi beberapa tab gitu ya, ini contoh. Nah ini ada tab general, triggers, action, dan seterusnya. Ini suara saya masih terdengar? Masih Bu. Masih Bu. Oke, ya saya akan ngecek jadi jangan bosan. Jadi Anda bisa nih di selanjutnya gitu ya, di general Anda tulis nama teksnya apa gitu ya, deskripsinya gitu ya, lalu pilih run only when user is logged on gitu kan, seperti itu, lalu klik OK. Nah nanti di tab trigger Anda bisa pilih new gitu ya, ini di tab triggernya nanti pilih new. Ketika saya pergi ke trigger gitu ya, nah ini ada new di sini di bawah, Anda bisa pilih new, lalu masukkan gitu ya, begin the text on a schedule, nah one time only gitu ya, atau daily setiap hari, atau weekly, atau monthly gitu ya, seperti itu. Anda bisa pilih jamnya di sini dan lain sebagainya. Nah lalu ini aja sih, nggak usah advance setting. Nah new gitu ya. Nah setelah Anda pilih new di tab action, ini yang kedua Anda bisa milih actionnya, select a program, lalu Anda browse mau apa gitu kan. Nah cari yang misalnya kalau mau buka Microsoft Word ya cari program yang Word gitu. Carinya ada biasa kalau program ya ada di sini. Kebetulan Windows 10 saya belum install Microsoft Office seperti itu. Jadi Anda bisa lakukan ini. Oke, ya Anda harus, untuk nyobanya ya Anda harus pakai Microsoft Office gitu ya, apapun deh, kayak gitu, misalnya clock yang berhubungan dengan clock, jam, tampilkan, atau apapun lah, notepad misal ya, whatever lah, bawaannya juga nggak apa-apa, atau musik gitu ya, misal seperti itu juga nggak masalah. Ya ini terus untuk melihat text schedule apa yang telah dibuat bisa dilihat pada tab active text gitu ya. Jadi ketika Anda selesai gitu ya, ketika Anda selesai Anda harusnya bisa lihat di sini, di bagian sini gitu ya, apa saja listnya dan lain sebagainya, seperti itu. Nah lalu berikutnya jadi defragment proses penataan kembali hard drive sehingga penulisan file lebih tertata. Jadi hal ini berhubungan dengan data-data yang berceceran dan yang mengatur ya. Jadi Anda bisa lihat di sini caranya gitu ya. Anda bisa untuk melakukan analyze dan melakukan optimize, pergi ke defragment dan optimize driver, Anda bisa lakukan ini. Nah ini tugas 1. Tugas 1, buatlah dokumentasi berupa video singkat. Ya, jadi bukan dalam bentuk laporan. Jadi dokumentasi berupa video singkat, maksimal lah 2 menit lah, jangan lama-lama lah, kayak gitu. Dipercepat juga boleh, gitu ya. Tapi penjelasannya yang nggak usah dipercepat ya, normal aja. Penjelasannya juga singkat-singkat aja. Misalnya pilih tools-nya ini untuk apa. Nah, berisi cara penggunaan administrasi tools dan penjelasan singkatnya. Nah, administrasi tools yang menjadi tugas harus selain yang telah dibahas. Minimal 5 tools. Jadi tadi kan sudah ada beberapa tools sampai defragment. Nah, selain itu, administrasi toolsnya kan banyak tuh ceritanya nih. Nih, segini banyak kan listnya. Nah, Anda boleh pilih 5 dari antara itu kecuali yang tadi yang sudah di PowerPoint maksudnya.
Pilih 5, lalu Anda buat video singkat gitu ya, jalankan toolsnya, bagaimana cara mengerjakan, sama jelaskan gitu ya, nama toolsnya apa, kegunaannya apa, lalu ya demokan toolsnya, itu di video singkat. Nah, unggah video tersebut di YouTube. YouTube-nya nggak usah, kalau nggak mau di set public juga nggak apa-apa, tapi linknya dibuat unlisted gitu ya. Jadi saya lebih tepatnya yang akan meriksa, saya yang mengunjungi link itu punya hak untuk bisa melihat kayak gitu. Gak usah buat publik juga nggak masalah seperti itu. Bu, kalau lebih dari 2 menit boleh nggak Bu? Boleh, tapi jangan panjang-panjang lah, cepet aja lah. Ini kan tugasnya supaya kalian mau ada waktu untuk nyoba, intinya seperti itu. Nah, saya minta tugasnya di kelompok. Satu kelompok berisi 2 orang saja. Seperti itu. Jadi bisa bagi tugas, nanti videonya gabung jadi 1, ya boleh. Lu 3 tools ya, gue 2 tools gitu ya, boleh, terserah. Seperti itu. Sampai sini oke? Mengenai tugas 1, ada Oke, pertanyaan? Bu, apa harus ada mukanya, Bu? Oh, ya ada muka lah. Ada muka di ujung kecil gitulah. Seperti itu. Ada muka lah sambil jelasin. Nanti kok cuma suara tok, saya nggak yakin itu beneran kalian atau orang lain. Lagi pula saya juga pengen lihat muka kalian lah. Ya, dikasih mukanya sambil jalanin toolsnya di belakang. Ya, boleh? Boleh kayak gitu? Setuju ya? Soalnya Nggak yakin, Bu. Ya udah. Ya dikerjakan dulu aja, kayak gitu. Nah, tugas 1 seperti itu ya, dikerjakan seperti itu. Nah, kelompok 2 orang boleh deh dicari. Kalau misalnya ada yang belum dapat kelompok, silakan ngomong di grup situ, kayak gitu. Ya, ngomong di grup. Nah, kalau jumlah mahasiswa genap, harusnya semua dapat kelompok. Tapi kalau ganjil berarti cuma boleh 1 kelompok yang 3 orang. Nah, kalau 1 kelompok yang 3 orang itu, maka toolsnya bukan 5, tapi 6, gitu ya. Yang 1 kelompok yang 3 orang itu toolsnya jadinya 6, bukan 5. Sampai sini paham? Oke. Nah, ini tugas 1 selesai. Terus lanjut. Soal saya masih masuk? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Oke. Tugas 2 ini adalah user administration gitu ya. Jadi create user tambahan gitu ya. Nah, tipe user biasanya dibedakan jadi 2, yaitu administrator dan user biasa. Jadi Anda menambahkan user baru gitu ya, seperti itu. Nah, ya cari settings, cari menu setting di sini ya, klik aja settings gitu ya. Misal ini ya kayak binatang apa tuh yang gerakannya lambat tuh ya, yang terkenal lambat tuh ya, kalau di kartun tuh ya. Nama binatang apa ya yang gerakannya lambat, yang berbulu tebal tuh loh. Kalau di kartun-kartun tuh loh. slot dah, Bu. Apa? Slot. Apa namanya? Bukan swap, apa ya? Lupa saya namanya. Yang matanya gede terus dia agak berbulu gitu ya. Dia selalu gerakannya lambat kalau di kartun tuh. Bukan. Biasanya kalau di kartun-kartun. Ya nanti kalau saya ingat lah. Nah ini. Hah? Bukan apa? Nih, Anda bisa pilih settings gitu ya, terus nanti cari user, cari accounts nih, cari accounts untuk bisa Anda kerjakan yang slide itu gitu ya. Sebenarnya ini ada tugas juga di sini, tapi saya tidak kasih tugas di sini. Saya yang tugas yang berikutnya aja, ini tanpa tugas, jadi nyoba aja gitu. Accounts, lalu ini pilih settings, pilih account, Anda boleh pilih menu family and other user. Ini family and other users. Mungkin namanya beda gitu ya, family and other people barangkali Anda tahu gitu ya. Jadi beda-beda. Terus Anda bisa add someone else to this PC. Seperti itu. Nah, add someone else to the PC, lalu pilih I don't have this person sign information. Biasanya
Microsoft ini waktu kalian install Windows pun kemarin kan diminta untuk login ke Microsoft kan, punyanya Microsoft seperti ya OneDrive, Outlook dan lain sebagainya atau apa-apalah. Awalnya untuk login pakai Microsoft account gitu ya. Tapi punya saya yang Windows 10 ini saya skip sih yang untuk login ke Microsoft account-nya saya. Kalau Anda mau ya silakan login sih, tapi saya skip. Saya cuma jadikan supaya di jalan lokal aja. Juga pastikan internet di virtual machine saya jalan itu udah selesai. Seperti itu. Nah ini cara 1, 2, 3-nya pilih account, lalu pilih family and other user, lalu pilih add, lalu pilih yang I don't have gitu ya. Lalu Anda bisa pilih next. Nah, ketika pilih next, Anda bisa add user without Microsoft account. Ya, kalau saya dari sini, ya intinya seperti itulah. Just a moment. Binatang apa ya yang gerakannya lambat? Penasaran saya di otak saya nih. Ya nanti kalau saya cari saya nemu. Bukan di situ. Saya motong bentar. Itu tugasnya Boleh. harus dikerjain di VirtualBox atau boleh di biasa di Windows biasa? Boleh boleh. Boleh kalau kamu punya Windows biasa gitu ya, maksudnya ada Windows main OS di laptopmu adalah Windows 10, boleh gitu kan, masih kayak gini kan, boleh banget. Dan soalnya masih settingan seperti ini kok, belum yang bahaya gitu. Sebenarnya kita minta kalian di VirtualBox itu mungkin nanti kalau settingannya misalnya menghapus sesuatu dan lain sebagainya itu kan bahaya ya, kayak gitu ya. Jadi bukan bahaya sih, maksudnya agak riskan dengan data-data kalian dan lain sebagainya. Jadi ya kita minta di VirtualBox. Tapi kalau untuk pertemuan ini masih oke untuk kalau based on Windows 10-nya kalian nggak masalah. Oke. Add user without Microsoft account gitu ya, maka isikan nama user dan password user baru terbuat. Ya, jadi ya ini misal saya I don't have this person sign information, saya klik itu. Saya juga kasih waktu cukup panjang ya, saya tipe gini ya, kalau soal tugas itu saya tidak terlalu gimana-gimana juga, yang penting teman-teman jujur lah, ngerjain bener-bener lah, kayak gitu ya, seperti itu. So tugasnya masih yang simpel-simpel, sederhana, bukan tugas yang susah-susah gitu kan. Ya, oke. Ya udah sambil nunggu itu jalan, ya intinya adalah seperti itu ya teman-teman, boleh bisa lihat. Nah, nanti setelah itu Anda boleh nyoba logout dari user yang sekarang gitu ya, atau administrator. Berarti kalau sekarang kan saya tercatat sebagai administrator gitu ya, logout dari user sekarang, lalu coba masuk pakai user yang baru. Seperti itu. Nah, lalu Anda juga bisa mengganti hak akses user ke administrator kayak gitu ya, dengan cara seperti ini. Change account type, ubah ke administrator. Nah, Anda bisa coba seperti itu. Oke. Nah, ini folder option gitu ya. Folder option itu berisi pilihan untuk mengatur konfigurasi file dan folder seperti itu. Pilihan folder option ada di tab view di window. Pilih pilihan option ya, Anda bisa lakukan ini. Folder option ini bisa untuk nyoba lah seperti itu. Lalu di folder option Anda bisa general, lalu view, bisa search dan seterusnya. Lalu ini backup and restore seperti itu. Jadi backup digunakan untuk backup full. Backup pengaturan backup untuk filenya dan lain-lain, pokoknya full. Atau backup juga bisa untuk yang tidak full di sistem operasi Windows. Jadi cuma ini sesuatunya tok gitu ya, seperti itu. Nah, restore kalau ada backup berarti harus ada restore gitu ya. Jadi restore untuk mengembalikan backup OS Windows yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi, nah Windows 10 itu support untuk melakukan restore dari OS Windows 7 ya, karena sebenarnya Windows 7 sekarang update-nya sudah tidak ada lagi ya, setahu saya ya. Windows 7 sudah tidak ada diupdate lagi, karena ya memang diminta untuk pindah ke Windows 10 kayak gitu ya, dari Windows 7 seperti itu. Nah, menu backup dan restore Anda bisa cari di sistem control panel, sistem security, lalu backup and restore. Itu kalau dicoba gitu ya, Anda bisa coba seperti itu. Nah, ini contoh backup restore, Anda create a system image ini ya, melakukan full backup gitu ya.
create a system image, gitu ya, pilihan disk yang digunakan, config backup dan create backup, jadi mau backup di mana, seperti itu. Nah, untuk melakukan restore, maka ya bisa ke boot penginstalan waktu di Windows pertama, gitu ya, mau pilih repair your computer, troubleshoot, pilih advanced option, terus pilih system image recovery, kayak gitu, dan seterusnya. Jadi, Anda bisa coba nanti backupnya. Nah, tugas 2 kayak gitu ya, tugas 2 bahas restore point. Nah, buatlah dokumentasi cara melakukan backup restore point berupa video singkat juga. Nah, tugas 1 dan 2 boleh nih dijadikan satu video, artinya jadi satu tempat pengumpulan aja. Nanti linknya taruh di notepad juga nggak apa-apa, notepadnya yang dimasukkan. Jadi notepad isi nama NRP di kelompok gitu ya, di notepadnya itu, lalu dikumpulkan di URS. Jadi saya ceknya dari sana, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Dua-dua backupnya ini dicoba ya teman-teman. Dua-dua backupnya ini. Backup full sama backup. Seperti dua-duanya dicoba. Dan dua-duanya divideokan untuk backup. Saya sudah mengurangi satu tugas, yaitu account. Jadi account tadi saya tidak kasih tugas, saya cuma backup aja yang saya minta full. Jadi tugas kalian yang pertama tadi administrasi tools, yang kedua ini kelompok yang sama gitu ya, jadi dua orang gitu ya dan satu kelompok. Yang kedua adalah video untuk full backup, yang ketiga adalah video untuk yang restore point, gitu ya. Semua dijadikan satu video, boleh dikasih judul masing-masing. Misalnya ini pertama judul uji coba administrasi tools, nanti judul uji coba backup full, judul uji coba untuk backup restore point, misalnya kayak gitu. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dulu. Untuk sementara belum. Iya. Stop sharing. Oke, jadi begini ya, untuk pendaftaran kelompok gitu ya, mungkin saya akan buatkan satu Excel di mana kalian akan menginputkan kelompoknya. Jadi satu kelompok nama NRP dan nama gitu ya. Jadi kalian menginputkan di sana biar kalian juga bisa lihat bisa cek terus menerus gitu ya, siapa yang belum dapat kelompok atau dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kalau jumlahnya kita ganjil, seharusnya ada satu kelompok yang berisi 3 orang, di mana nanti yang untuk tugas 1 yaitu 6 tools, seperti itu. Koala, oh slot, ya slot, betul. Binatang yang saya maksud itu dalam bayangan saya adalah si slot gitu. Thank you William, kayak gitu. Oh ya, bahasa Indonesianya kungkang ya, slot itu ya, benar ya. Jadi kungkang atau slot setahu saya. Harimau Bu. Yang saya maksud si slot, betul, thank you. Nah slot tuh lambat banget ya, sama kayak ini, lambat banget. Gerakan mouse-nya juga lambat, semua lambat gitu ya. Oke. Kurang lebih sih seperti itu, silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan, kesusahan dan lain sebagainya, yuk kita diskusi di grup, gitu ya. Kita diskusi di grup. Jadi saya ulangi lagi ya, ada 3 tugas gitu ya sebenarnya ya. Tugas yang pertama adalah administrasi tools. Tugas yang kedua itu adalah backup full. Tugas yang ketiga adalah backup restore point. Semuanya dijadikan dalam satu video ya. Berarti totalnya kurang lebih 6 menit lah. Minimal, maksimal seharusnya sih 6 menit, lebih cepat ya itu lebih baik.
seperti itu. Gitu. Dan dijelaskan ya, jadi ada suaranya kalian yang menjelaskan itu. Taruh di YouTube, harus dibuat set public juga enggak apa-apa, gitu ya. Di videonya tolong kasih nama NRP atau di caption videonya juga nggak apa-apa, kasih nama NRP juga terserah. Kalau nggak dikasih public, linknya itu berarti unlisted gitu ya. Jadi orang yang punya link yang bisa buka, jadi seperti itu. Nah, link YouTube-nya nanti bisa taruh di notepad, misal gitu ya, notepadnya diisi nama NRP sama link YouTube-nya, lalu nanti taruh di URS. Nah, video YouTube-nya jangan dihapus. Jangan dihapus sampai nilai NAS kalian keluar. Ya, nilai NA. Berarti sampai akhir semester, pokoknya sampai lulus jangan dihapus dulu. Karena ya, saya periksanya belum tentu sekarang gitu ya, bisa nanti seperti itu. Dan periksanya saya biasa nyicil-nyicil ya, nggak bisa langsung semua. Jadi jangan dihapus dulu. Jadi biarkan stay di YouTube. Sampai sini, mau di set public juga terserah, suka-suka teman-teman silakan diaturlah ketika taruh di YouTube. Seperti itu. Oke, ada lagi mau ditanyakan mengenai tugas dan lain sebagainya sebelum kelas saya akhiri? Miss Ibu mau tanya. Untuk ngerekamnya itu satu materi satu orang gantian atau di administrative tools itu gantian bicaranya? Oh, terserah diatur aja. Yang penting nanti saya akan melihat pembagian tugasnya sudah rata atau tidak, seperti itu. Jadi pastikan 2 orang dalam satu kelompok itu mendapat pembagian tugas yang rata, gitu ya. Terserah mau diatur kayak apa, terserah. Oke, thank you Bu. Ada lagi? YouTube-nya 1 aja apa 2? Jadi intinya jangan. Kenapa? Upload YouTube-nya di 1 anggota aja apa semuanya? Satu anggota aja, perwakilan aja. Ya. Di ULS? 1 anggota aja. Nanti yang mengumpulkan juga 1 aja. Tapi kan di dalam notepad-nya itu sudah ada nama NRP-nya 2 orang itu kan, kayak gitu. Nah teman-teman, kalau misalnya ada yang nggak kerja gitu ya kita nggak tahu ya kita dapat teman yang baik atau enggak atau gimana gitu ya. Ini masih pertemuan kayak gini, saya masih bebaskan teman-teman boleh memilih temannya kayak gitu. Nanti pertemuan berikutnya mungkin bisa jadi saya menentukan saya akan acak gitu ya. Saya akan acak teman-teman dapat kelompok dengan teman kelompok yang mana. Nah kalau misalnya ada teman yang nggak kerja kayak gitu segala macam, boleh deh japri ke saya gitu ya, cerita aja gitu ya. Bu ini saya sudah usaha loh Bu, sudah hubungi, sudah kerja, cerita aja ke saya kayak gitu ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan, intinya gini, di tugas ini jangan sampai 1 orang tuh yang monopoli gitu kan. Jadi pembagian tugasnya kelihatan, pembagian tugasnya itu rata gitu, kelihatan nanti dari videonya. Seperti itu. Jangan lama-lama lah kayak gitu, pokoknya durasi videonya jangan lama. Singkat, padat dan jelas gitu ya. Penjelasannya juga singkat, padat sambil ngomong sambil demo. Jadi ya udah, pasti akan lebih cepat daripada 2 menit lah, begitu. Kalau ketika proses backup gitu ya, baik restore point maupun backup full, terus ada proses yang cukup lama kayak take a while atau just a moment atau whatever, ya Anda bisa buat itu dipercepat kayak gitu. Nanti diedit videonya untuk dibuat cepat sehingga langsung pada intinya. Kayak intinya adalah step by step untuk melakukan itu, fungsinya apa dan seterusnya. Kayak gitu. Sampai sini oke, ini ada chatting ke Subhata, dicari Mas Al. Oke, kalau tidak ada lagi gitu ya, setelah saya akhiri sampai di sini, silakan kita lanjut ngobrol nanti di grup. Ya, boleh? Itu tugas 3 tugas itu apa Bu? Yang pertama itu kan yang mana itu tadi yang tools ya? Betul ya? Administrasi tools, yang kedua backup full, yang ketiga backup restore point. Oh iya oke. Masih Bu. Backup full sama backup restore point. Oke. Gitu ya. Oke, ada lagi? Jadi 3 itu ya dijadikan dalam 1 video aja seperti itu.
Oke, kalau tidak ada, ya sudah. Kelas saya akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjut diskusi lagi sambil nunggu ini ya, nunggu Excel ya, Google Sheet lebih tepatnya, Google Sheet yang akan saya share di ULS untuk kalian boleh isi nama kelompok seperti itu ya. Oke. Thank you. Sampai ketemu lagi. Boleh live meeting, boleh. Silakan. Terima kasih Bu. Thank you. Terima kasih Bu. Thank you. Bu.